Materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu tentang mengenal pecahan sederhana. Yang kedua, yaitu menentukan nilai pecahan. Dan yang ketiga adalah membandingkan pecahan. Anak-anak, di semester 1 kalian sudah belajar tentang pecahan. Misalkan Ustazah punya pecahan 1/2 atau setengah. Nah, masih ingatkah kalian angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut? Di semester 1 kalian sudah belajar tentang macam-macam pecahan sederhana. Ada beberapa nilai pecahan yang telah kalian pelajari. Masih ingatkan kalian apa saja nilai pecahan sederhana itu? Yang pertama ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Anak-anak, apa sih pecahan sederhana itu? Pecahan sederhana adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat paling sederhana dan sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan pecahan sederhana dari 45/75. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sekarang kalian perhatikan ya. Caranya adalah pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka 5. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 75 dibagi dengan 5 hasilnya 5. Jadi penyelesaian dari pecahan sederhana dari 45/75 hasilnya adalah 3/5. Dan 3/5 ini merupakan bentuk paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya kita akan belajar menyatakan pecahan dari suatu benda. Perhatikan pada layar kalian ada sebuah apel. Satu apel tersebut kita potong menjadi 2 bagian. Maka dapat kita nyatakan ke dalam pecahan, yaitu pecahnya adalah 1/2. Berikutnya, coba kalian perhatikan layar kalian ya. Yang pertama, ada sebuah gambar. Misalkan ini gambar sebuah kue. Kue tersebut dipotong menjadi berapa bagian anak-anak? Coba kalian hitung, ada berapa potong yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 potong. 10 potong kue tadi diambil 1. Maka dapat kita menyatakan pecahannya yaitu 1/10. Berikutnya ada gambar semangka. Semangka itu dipotong menjadi berapa bagian anak-anak? Dipotong menjadi 6 bagian. Lalu 1 potong semangka tersebut kita ambil. Maka dapat dinyatakan ke dalam pecahan yaitu 1/6. Nah, selanjutnya ada gambar pizza. Pizzanya ada berapa potong yaitu? Ayo, siapa yang bisa? Ada 8 potong. 8 potong tadi kita ambil 3 bagian. Maka dapat kita nyatakan ke dalam pecahan yaitu 3/8. Selanjutnya kita akan belajar menyatakan pecahan dari suatu gambar yang telah diarsir. Gambar yang pertama ada gambar sebuah lingkaran. Lingkaran tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian yang diarsir dan ada bagian yang tidak diarsir. Sekarang
Coba kalian hitung di lingkaran tersebut menjadi berapa bagian dulu. Ada berapa anak-anak? Ada 8 bagian. Oke. Kemudian yang diarsir itu ada berapa? Ada 6. Jadi dapat kita nyatakan ke dalam pecahan yaitu 6/8. Gambar berikutnya adalah gambar segitiga. Segitiga tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang sudah diarsir atau diwarnai dan ada yang tidak berwarna. Sekarang coba kalian hitung dulu berapa bagiankah segitiga tersebut? Berapa anak-anak? Ada 4 bagian. Lalu yang diarsir atau berwarna ada berapa bagian? Ada 3. Jadi dapat kita nyatakan ke dalam pecahan yaitu 3/4. Nah, yang terakhir ada gambar persegi panjang. Nah, persegi panjangnya itu ada berapa anak-anak? Kalian hitung ya. Ada 8 bagian. Lalu yang diberi warna atau yang diarsir ada berapa? Ada 3. Jadi kalau dinyatakan ke dalam pecahan yaitu 3/8. Berikutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, kalau membandingkan pecahan berpenyebut sama, pastinya gampang sekali ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan kedua pecahan berikut dan isilah dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. 1/3 titik-titik 2/3. Nah, coba kalian perhatikan. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 3. Maka tugas kalian memperhatikan pembilangnya. Pembilangnya yaitu ada angka 1 dan 2. Nah, kalau kita isi 1/2, maka tanda yang tepat kira-kira apa ya? 1 itu lebih kecil atau lebih besar dari 2 anak-anak? Jawabannya adalah 1 itu lebih kecil dari 2. Maka penyelesaiannya adalah 1/3 itu lebih kecil dari 2/3.